Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukrillah ala ni'matillah, la haula wa la quwata illa billah. Para ustadz, ustazah, karyawan-karyawati semua di Pondok Pesantren Modern Baitus Salam yang insya Allah selalu mendapat lindungan Allah, mendapat hidayah, petunjuk, dan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, terjaga kesehatannya, kesehatan fisik dan kesehatan hati. Mudah-mudahan Allah memberikan itu semua. Pada kali ini bagian yang keempat pada bulan Muharram tahun Hijriah, saya ingin menyampaikan tentang masalah waktu yang berkaitan dengan waktu. Waktu adalah kehidupan dan sangat penting sekali. Saking pentingnya waktu itu, Allah bersumpah terhadap waktu masa itu. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Di sini Allah bersumpah dengan waktu. Kalau Allah bersumpah terhadap ciptaannya, para ahli tafsir mengatakan itu sangat penting ciptaan itu. Di ayat dan surat yang lain, Allah bersumpah dengan matahari, Allah bersumpah dengan langit, Allah bersumpah dengan malam, dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa ciptaan itu amat sangat penting dalam kehidupan. Was-sama'i dzatil buruj wasyamsi wal-laili, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa ciptaan itu amat sangat penting dalam kehidupan. Dan di sini Allah bersumpah dengan waktu demi masa. Allah bersumpah dengan masa, waktu. Innal insana lafi khusr, sungguhnya semua manusia itu dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Inilah para ustadz dan ustazah, karyawan-karyawati semuanya. Tahun terus bertambah, waktu demi waktu, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, dan tahun terus demi tahun bertambah dan berubah. Ini mengingatkan kepada kita perubahan tahun itu adalah perubahan waktu. Maka Allah mengingatkan dan bersumpah dengan waktu itu, menunjukkan bahwa waktu itu amat sangatlah penting dalam kehidupan. Bicara masalah waktu,
waktu itu kalau kata Yusuf Qaradawi dalam bukunya Waktu Adalah Kehidupan, itu ada kriteria-kriteria waktu, bahwa waktu itu sangat cepat. Ya bayangkan para ustadz dan ustadzah baru kemarin loh, tahun 1441, sekarang sudah 1442. Artinya bahwa tidak lama. Dan waktu itu kehidupan kita ini sangat cepat. Jadi seakan-akan waktu itu ya berlalu ya, dan sangat cepat sekali. Dan waktu tidak akan bisa kembali para ustadz dan ustazah, karyan karyawati semuanya. Namanya waktu kalau sudah berlalu tidak bisa kembali lagi. Kalau jam ya diambil baterainya bisa berhenti jarumnya. Tapi waktu tidak bisa berhenti, terus berlalu. Maka jangan sampai kita terlindas dengan waktu itu, dengan masa itu. Dalam syair bahasa Arab dikatakan al-waktu kas-sayfi. Waktu itu bagikan pedang. Ilam taqta'hu qata'aka. Kalau kamu tidak bisa memanfaatkan pedang itu, maka akan tertebas dengan pedang itu. Kita sudah kelindas dan ketinggalan waktu. Maka sudah bukan waktunya kita itu santai-santai. Sudah bukan saatnya kita malas-malas, karena akan terlindas oleh waktu itu. Bulan kemarin itu kan tahun 1441, sekarang sudah 1442. Artinya perubahan itu terus. Dan itulah waktu, tidak bisa kita hentikan. Ya. Tidak bisa kita hentikan. Kalau dalam syair bahasa Arab itu di situ disebutkan ya apa perkataan manten anyar. Ada yang manten anyar nih? Manten baru. Kata-katanya begini. Ayuhal lail tul wa ya subahu kif. Malam, panjanglah. Ya wahai pagi, subuh, berhentilah, jangan cepat-cepat subuh. Nah itu kan merupakan satu at-tamani atau apa angan-angan ya, tapi kan nggak bisa, kita tidak bisa muda lagi atau tidak bisa kita berhenti ya. Kita semuanya semakin lama kan semakin terus bertambah, umur itu bertambah ya, terus ya semakin kelihatan. Ini jenggotnya udah mulai putih itu kan. Lihat itu ustadz sudah mulai memutih. Ustadz Komar ya sudah mulai memutih rambutnya. Ustadz Harjanto ya sudah mulai kelihatan. Maka ada syair itu, ayo sabab, ayo para pemuda, kalau saya tahu tentang bagaimana nanti tua, maka akan saya beritahu bagaimana apa yang harus dilakukan oleh orang di masa mudanya. Ini para ustadz dan ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, waktu terus berjalan. Baitu salam terus, bagaimana tambahnya tahun itu tambah kebaikan. Kita tambah umur, tambah baik. Jangan sampai kita kebalikannya. Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, ayun nasi khair ya Rasulullah. Bagaimana manusia itu yang baik itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab,
man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Jadi Rasulullah menyampaikan orang yang baik itu adalah panjang umurnya tapi panjang banyak amalannya. Amal solehnya tambah terus. Itu yang dinamakan orang yang berkualitas. Orang yang baik. Ya. Man hasuna amaluhu. Wa ayun nasi syai'un ya Rasulullah. Nah, bagaimana dengan manusia yang jelek itu kayak apa ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang panjang umurnya, jelek amalan-amalannya itu. Nah, ini yang perlu kita inikan. Apakah kita tambah tahun umur berkurang itu tambah baik atau malah sebaliknya atau stagnan? Hadis yang saya sampaikan di bagian yang kemarin, di minggu yang kemarin, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Kalau baik, semakin tambah tahun, semakin tua tambah baik, itu orang yang beruntung. Kebalikannya, orang yang terlaknat adalah orang yang tambahnya tahun, tambahnya umur itu tambah jelek. Ini para ustadz dan ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus berupaya bagaimana kita memperbaiki amal kita. Kalau amal kita baik, kalau kualitas kinerja kita semakin baik, sudah barang tentu kebaikan akan kita dapatkan. Pahala terus kita dapatkan. Ya, dan begitu juga akan meringankan lembaga, pesantren juga terus tambah baik. Nah, itu loh para ustadz dan ustadzah yang perlu kita renungi. Ini bagian yang terakhir ini saya mengajak diri saya, usikum ya, wa iyaya nafsi, untuk bagaimana terus kita perbaiki diri, terus kita perbaiki kualitas hidup kita, kualitas kinerja kita yang insya Allah membawa berkah untuk kita, ya, berkah untuk kita. Nah, itu para ustadz dan ustadzah, ayo kita berlomba-lomba, fal yatanafasil mutanafisun, untuk kebaikan-kebaikan, ya, dan insya Allah tidak kemana-mana, kembali kepada diri kita. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan terakhir di bulan Muharram ini, ya. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keistiqomahan, dan ditutup hayat kita dengan husnul khatimah. Wa aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.